Hai guys, balik lagi di channel 0xPep dan sekarang ini aku mau bahas Monad. Ya, Monad salah satu project yang lagi rame di Indonesia dan bahkan seliweran juga di homepage X aku, makanya aku pengen bahas kenapa project ini rame selain testnetnya dan orang-orang penggarap airdrop tuh lagi garap Monad ya dengan harapan dia dapat jackpot di Monad. Tapi kita mau bahas kenapa sih Monad itu bisa rame dan kenapa dia jadi project yang berpotensial di tahun 2025 ini. Jadi tonton videonya sampai beres dan kalian akan tahu kenapa reasonnya Monad itu berpotensial. Yang pertama yang pengen aku bahas sebelum kita bahas in-depth secara teknologinya dan juga faktor-faktor lain gitu ya. Pertama aku pengen bahas dulu komunitas si Monad ini. Ternyata di Indonesia itu ada fanbase-nya Monad, entah sebetulnya apa, cuman ini akun cukup aktif dan bikin event baru-baru ini. Dan kita akan lihat ya seperti apa. Nah, jadi di Twitter itu aku udah cari ya. Ternyata ada namanya Indonauts. Ini kayak komunitasnya Monad untuk Indonesia. Aku follow dulu. Ternyata dia itu ada komunitas resmi di Indonesianya. Entah resmi atau enggak. Cuman ini cukup aktif. Sampai kemarin pun ada meet up di Jakarta. Artinya apa? Walaupun ini project belum belum launching di market gitu ya secara tokennya gitu ya, tapi testnetnya udah. Tapi komunitasnya itu besar. Minatnya tuh besar banget di Indonesia. Entah karena testnetnya atau apa, menurut aku ini cukup besar dan berpotensial jadi salah satu opsi yang dimana orang-orang atau player di Indo tuh bisa jadi option gitu selain Sui, Solana, ternyata ada Monad gitu. Ada blockchain Monad layer 1 juga gitu. Yang pertama itu berarti komunitas. Lalu yang kedua dari segi fundraisingnya guys. Nah, kalau dari segi fundraising, kita ke fundraising dulu. Nah, si Monad ini itu ternyata di backing atau di backed sama Paradigm. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, Paradigm itu salah satu venture capital yang sangat besar dan selain itu pun ada Coinbase Ventures, Electric Capital dan nominalnya cukup besar yaitu $225 juta untuk sebuah blockchain. Kalau kalian nonton video aku di balik blockchain dan berapa sih biaya untuk buat blockchain gitu ya. Ini logis. Ini logis. Dengan biaya segini itu sangat logis untuk dia menjadi salah satu pionir atau startup yang seperti let's say bisa masuk menyaingi untuk potensial shifting kayak Solana, BNB gitu ya. Walaupun ini baru gitu ya. Cuma dengan funding sebesar ini, kalau dia dengan strategi yang tepat itu potensial jadi project yang tier 1 lah ya teman-teman. Nah, selain fundraising yang bikin lagi rame juga setelah testnetnya muncul gitu ya. Banyak guide-guide atau cara ikutan testnet di Monad gitu ya. Nah, salah satunya ada di Linity. Ini biasa aku partner aku juga sebelumnya. Itu kayak ada detailnya seperti apa, terus minimal cost-nya apa dan guide-nya itu ada di sini. Jadi teman-teman bisa cek aja di sini dan estimasi reward-nya pun similar project ya, bukan si Monad itu bakal ngasih segini. Cuman project yang hampir sama tasnya dan segala macamnya dengan mungkin kriteria yang dimiliki sama si Linity ini. Monad itu bisa $700 sampai $6.000 gitu si projectnya gitu ya kalau model-model seperti si Monad ini. Nah, yang bikin cukup mencengangkan juga ternyata walaupun dia baru ya, testnya itu mulainya Februari menurut data yang aku dapat dari Grok ya, karena jujur aja aku bikin video ini pakai script dari si Grok. Dari Februari, Maret, April, jadi cuma 2 bulan. 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih itu dia mencapai 1 billion transaksi atau 1 miliar transaksi. Dan ini meningkat 33 juta dalam 24 jam. Jadi setiap harinya itu address yang ada di Monad itu barunya itu 33 juta. Itu kemarin di tanggal 18 April dan ya kalau nggak salah terbarunya itu transaksinya total akunnya itu kan ini baru 199.000, ternyata udah 260.000, berarti naik 260 juta akun untuk si Monad ini. Artinya perkembangannya sangat besar dan untuk blockchain sebesar Monad ini aku rasa it's potential to big. It's true guys, jadi emang ada. Jadi kalau kalian garap testnetnya dan segala macamnya ya why not gitu. Dan jadi salah satu juga top testnet list sih. Aku dapat ini dari akun si Peng Web3 bahwa top 10 top testnet ya itu ada di sini. Yang pertama tiernya adalah Monad karena dia raise fund-nya $244 juta. Walaupun ada yang lebih besar, OG Labs gitu ya. Cuman kali ini aku lagi bahas Monad, nanti kita bahas OG Lab ya karena dia dapat funding juga lumayan besar nih si OG Lab ini. Walaupun aku nggak garap, cuman aku lebih suka ngelihat kayak
ini project cukup realistis gitu guys. Kalau dia mau bikin blockchain layer 1 dengan funding segitu, it makes sense gitu. Jadi sangat mungkin gitu ya. Dan aku baca juga bahwa kita mau mau jalanin node-nya tuh jadi murah ya di si Monad ini, karena di sini tuh most of state will be stored on SSD instead of RAM. Jadi ini akan mengurangi beban RAM. Jadi requirement-nya itu kadang kalau kita jalanin node itu RAM-nya harus besar gitu ya. Tapi dengan si Monad ini itu bisa lebih minim. Jadi harganya lebih murah. Selain itu, transaksi per second si Monad ini itu bisa mencapai 10.000 transaksi per detik gitu ya. Nah, terus juga ada FVM compatible, jadi dia memang nggak bikin blockchain baru dalam artian walletnya kayak Solana gitu ya, tapi dia FVM compatible. Jadi tetap di ekosistemnya si Ethereum gitu ya, si FVM gitu. Terus hampir zero gas fee. Hampir zero gas fee. Nah, ini cukup menarik, cuman aku harus research dulu zero gas fee seperti apa, karena aku juga nggak garap gitu ya. Cuman kalau aku lihat dari how much they rise and bagaimana dengan dia teknologinya secara kasar gini ya, project ini oke banget sih buat entah kalian invest di project ini atau kalian taruh effort untuk garap project ini, itu potensial banget sih guys. Nah, jadi mainnet Monad itu baru-baru ini baru di announce, dan day one-nya berarti kemarin dia baru announce mainnet. Day one-nya itu Circle akan support Monad dengan USDC-nya, CCTP V2 dan juga wallet. Terus juga Chainlink juga partnership juga untuk data feed, stream dan juga sisi IP-nya. Fireblock juga masuk di radar untuk partnership dengan si Monad. Jadi di hari pertama pun dia udah memikirkan dari segi stablecoin. Dan kalau kalian lihat USDC on Monad mainnet day one. Dan ini sangat bullish ya, karena di blockchain kalau dia nggak punya USDC, native USDC, itu agak problem sih. Jadi Monad ini udah menyediakan si USDC-nya, dan walaupun di coming soon, cuman ini udah big news kalau menurut aku buat si ekosistem Monad dan buat kalian yang garap airdrop Monadnya sih. Oke, jadi itu tadi beberapa alasan kenapa Monad ini bakal jadi project yang besar, fundraisingnya besar, it's logic untuk project blockchain layer 1 gitu ya. Terus community-nya besar, bahkan di Indonesia pun udah ada, jadi kalian yang garap itu lebih enak dan kalau cari informasi lebih enak. Terus selain itu dia udah menyiapin fasilitasnya kayak USDC, Chainlink kayak tadi, Fireblock, sehingga ekosistemnya tuh udah walaupun belum full mungkin ya, tapi dia udah siap gitu ya. Dia udah siap untuk menyusul blockchain-blockchain lain kayak Solana mungkin, BNB. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Monad bakal kasih kalian JP atau Monad bakal malah kayak airdrop yang Zong mungkin? Coba komen, oke.